Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di mata kuliah pengolahan sinyal. Pertemuan ini adalah pertemuan yang ke-7, sesi 2 untuk materi sampling. Kalau di materi sampling yang pertama kita membahas secara dasar teori bagaimana proses sampling, kemudian apa penyebabnya aliasing, sampai kemudian bagaimana kita bisa melakukan proses sampling dengan baik dan benar. Nah, di yang pertemuan yang kedua ini untuk sampling yang kita bahas adalah secara matematis proses perhitungannya seperti apa. Nah, ini adalah proses konversi sinyal, bagaimana sinyal analog menjadi sinyal digital ataupun dari sinyal digital menjadi sinyal analog. Tidak lain semuanya dikarenakan ada dua hal ini, yaitu ADC dan DAC ya. ADC untuk mengkonversi dari analog menjadi digital, kemudian DAC mengembalikan lagi ke bentuk analognya. Prosesnya saat kita melakukan konversi dari analog ke digital, maka berikut adalah blok diagram sistemnya. Jadi sinyal awal itu kita beri nama dia sebagai XAT, karena T ya berarti waktunya adalah analog, sinyal analog, murni analog dari sisi waktu dan dari sisi nilai. Kemudian dilanjutkan dengan proses sampling. Di proses sampling ini, sampler akan melakukan proses pencuplikan sehingga dari XAT kemudian outputnya menjadi XN. Nah, di sini sinyalnya nanti menjadi discrete time signal. Kalau di sini adalah analog time, berikutnya menjadi discrete time signal. Tetapi dari sisi nilai masih nilainya adalah analog. Baru kemudian dilanjutkan dengan tahapan kuantisasi. Di kuantisasi di sini maka nanti nilai analog itu kemudian dirubah menjadi nilai discrete. Jadi keluarannya adalah XKN. Nah, di sini sinyal itu sudah dalam bentuk discrete baik nilainya ataupun waktunya. Ya. Terakhir adalah coder. Nah, di coder di sini nilainya nanti dirubah menjadi nilai biner ya. Yang terjadi di dalam proses sampler secara matematis adalah Xn sebagai sinyal discrete sama dengan XA. XA ini adalah sinyal analognya. T, nah T-nya itu adalah T kecil sebagai waktu analog sama dengan N dikalikan dengan T. N itu adalah urut sinyalnya, T besar itu adalah periode samplingnya, sehingga di dalam sampler, XAT sebagai sinyal analog akan dilakukan proses sampling untuk waktunya adalah T sama dengan NT, sehingga secara matematis kita tuliskan bahwa XN sama dengan XAT, di mana T-nya, T kecil sama dengan N dikalikan T besar adalah periode sampling. Contoh soal seperti ini akan membuat lebih jelas. Samplinglah sinyal XAT sama dengan A cos 2 pi FT ditambah dengan theta di sini menjadi sinyal XN dengan sampling frekuensinya adalah Fs ya. Jadi sampling frekuensi atau frekuensi sampling Fs, F besar. Kemudian carilah hubungan antara frekuensi dari sinyal XAT dengan frekuensi dari sinyal XN. Nah, di sini kita uraikan Xn sama dengan XAT, di mana T-nya adalah N dikalikan dengan T besar. Nah, sehingga sesuai dengan persamaan aslinya tadi, A cos 2 pi Fnt. Ya. F ini adalah frekuensinya, N urutannya, T periode samplingnya ditambah dengan theta, sama dengan A cos 2 pi F. F besar ini adalah frekuensi analog. Fs ini adalah frekuensi sampling, N adalah urutnya,
Sehingga di sini kita sederhanakan menjadi A cos 2pi F kecil. Nah ini. Jadi perlu diulang kembali. F ini adalah frekuensi analog, kemudian Fs adalah frekuensi sampling, dan perbandingan antara frekuensi analog dan frekuensi sampling itu menjadi frekuensi diskrit F kecil. Ya. Jadi sinyal Xn yang dihasilkan memiliki frekuensi yang proporsional terhadap frekuensi dari sinyal XAT. Karena kita lihat bahwa F kecil, frekuensi digital, itu adalah setara dengan F besar, yaitu frekuensi analog. Dengan catatan, perlu kita ingat bahwa meskipun F besar, frekuensi analog, itu nilai rentangnya adalah lebih besar daripada minus tak hingga dan kurang dari positif tak hingga, ataupun lambdanya adalah minus tak hingga sampai kurang dari positif tak hingga, tetapi secara realnya ada batasannya, yaitu frekuensi diskrit itu adalah nilainya di antara minus setengah sampai dengan positif setengah, atau pi zeta kurang dari pi. Ya. Oleh sebab itu, agar rumus ini berlaku, maka diadakan pembatasan, yaitu 1 minus 1/2T sama dengan Fs, frekuensi sampling per 2, kurang dari frekuensi analog, dan frekuensi analog itu adalah kurang dari Fs per 2 sama dengan 1/2T. Jadi Fmax itu selalu setengah dari frekuensi sampling. Ya, atau frekuensi sampling itu minimal adalah 2 kali dari Fmax. Jadi kalau kita masukkan ke sini, F dibagi dengan Fs, nah kan Fs kan harus selalu minimal 2 kali lebih besar, berarti kan 1/2. Nah inilah yang menjadi dasar kenapa di sini munculnya adalah minus setengah dan positif setengah. Jadi nilai sinyal frekuensi diskrit itu idealnya pasti selalu kurang dari setengah, dan sebesar-besarnya adalah setengah. Sehingga dalam bentuk tabel konversinya, omeganya 2πf, nah kemudian ini juga sama 2πf, yang membedakan adalah ini frekuensi analog, ini frekuensi diskrit, radian per second, radian per sampel, nah, sama ya. Jadi untuk diskritnya Fs per 2 kurang dari frekuensi analog, dan ini adalah frekuensi analognya kurang dari Fs per 2. Untuk aliasing, bagaimana aliasing itu bisa terjadi? Kita lihat di sini nanti bahwa secara umum sampling dari XAT ya, sama dengan A cos 2pi F0T. Ini ada F0. F0 ini adalah frekuensi dasar. Pada frekuensi sampling Fs menghasilkan Xn sama dengan A cos 2pi F0NT, di mana F0 sama dengan F0 besar dibagi dengan Fs, bila Fs per 2, bila frekuensi dasarnya adalah lebih dari frekuensi sampling per 2, dan frekuensi dasar itu adalah kurang dari Fs per 2, maka ini adalah hasil yang ideal, sehingga dia akan menjadi one-to-one mapping. Artinya one-to-one mapping itu satu frekuensi analog akan berkolerasi dengan satu frekuensi diskrit, antara frekuensi F0 dengan frekuensi analog dasar dengan frekuensi diskrit yang dasar. Bila tidak, misalkan XAT A cos 2pi FKT ditambah dengan Z, ternyata FK sama dengan F0 ditambah K dikalikan Fs, di mana K-nya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya, maka FK adalah sama atau alias dari F0, sehingga terjadi aliasing di situ.
Jadi idealnya frekuensi itu selalu di dalam batasan ini. Nah, tidak lebih dari ini. Kalau lebih dari ini yang terjadi adalah aliasing atau perulangannya. Ya. Jadi bisa kita lihat di sini prioritasnya di antara min Fs per 2 sampai dengan positif Fs per 2. Bagaimana sebenarnya kalau kita lihat secara matematisnya? Misalkan X1T sama dengan cos 2pi 10T dan X2T sama dengan cos 2pi 50T, samplinglah kedua sinyal ini menjadi X1N dan X2N dengan Fs sama dengan 40 Hz dan bandingkan hasilnya. Nah, di sini maka Fs sama dengan, kan ini 40 Hz ya, frekuensi samplingnya. X1-nya adalah cos 2pi 10T, X2-nya cos 2pi 50T. Jadi kita lihat di sini frekuensinya adalah 10 dan 50. Kemudian frekuensi samplingnya adalah 40, sehingga periode samplingnya T 1 per Fs menjadi 1 per 40. Maka X1N sama dengan XT, di mana T adalah NT besar, cos 2pi 10 NT, cos 2pi, nah ini 10 per 40 ya, karena T-nya kan 1/40. Nah, kita masukkan ke sini, sehingga outputnya adalah cos 2pi 10 per 40N sama dengan cos pi per 2N. Ini adalah hasil akhirnya. Nah, kemudian kita masukkan nilai X2. Untuk X2-nya sama dengan X2T sama T sama dengan NT cos, nah ini 50 per 40. 50 per 40 itu kan bisa kita tuliskan sebagai 1 ditambah 10 per 40. Nah, 1 ini kan periode, jadi 1 putaran ya. Sehingga di sini cos 2pi 10 per 40 cos pi per 2, nah ternyata outputnya adalah sama. Sehingga X1N dan X2N itu saat kita rubah ke dalam bentuk diskrit adalah sama. Dapat disimpulkan bahwa untuk frekuensi sampling 40 Hz, sinyal F2 sama dengan 50 Hz adalah alias dari F1 sama dengan 10 Hz. Demikian juga berlaku untuk Fk sama dengan 10 ditambah Fsk. Jadi frekuensi samplingnya berapa, tinggal kita kalikan dengan kelipatan. Kenapa kok terjadi aliasing? Nah, karena di sini tidak memenuhi syarat. Frekuensi tertingginya kan 50. Nah, kalau menurut syarat Nyquist, maka nanti Fs-nya itu minimal adalah 2 kali Fmax. Dan kita tahu Fmax-nya adalah 50. Maka seharusnya frekuensi samplingnya adalah 100 Hz. Nah, silahkan nanti dicoba bagaimana kemudian kalau kita menggunakan frekuensi samplingnya adalah 100 Hz. Nah, contoh soal yang lain, diketahui suatu sinyal analog XAT sama dengan 3 cos 100 pt. A, carilah frekuensi sampling minimum untuk menghindari aliasing. Ya. Di sini kita bongkar dulu sinyalnya. 3 cos 100 pt sesuai dengan rumusan dasarnya. 3 cos 2 pi ft plus theta. Ini kan 0 ya. Jadi diabaikan aja. Dan kemudian F-nya ada 2 pi-nya, maka F-nya adalah 50. Maka sesuai rumusannya, Fs min adalah 2 kali F tertinggi, berarti sama dengan 100. Bagaimana kasusnya kalau kemudian frekuensi samplingnya kita menggunakan 200? Ya. Jadi lebih dari 100, ya pasti tidak akan terjadi aliasing. Ya. Maka Xn sama dengan XAT, di mana T sama dengan NT, 3 cos 100 dikalikan pi per 20, ini kita coret, sehingga outputnya adalah 3 cos pi per 2n. Nah, bagaimana kemudian kalau frekuensi samplingnya adalah 75?
Padahal tadi minimalnya adalah 100. Nah, pasti akan terjadi aliasing ya. Sehingga Xn sama dengan XAT, di mana T sama dengan NT besar, sama dengan 3 cos 100 pi N per 75. Sehingga outputnya adalah 3 cos 4 per 3. Nah, ini kan 4 per 3 ini sudah jelas nggak benar ya. Karena kan seharusnya maksimalnya kan setengah. Sehingga N sama dengan omega P per 4 per 3 pi. Nah, pasti akan terjadi aliasing. Namun diinginkan frekuensi berada pada daerah fundamental, yaitu di antara min pi, omeganya, kemudian sampai dengan pi, maka digunakan omega sama dengan omega min 2 pi, 4 per 3 pi dikurangi 6 per 3 pi sama dengan minus 2 per 3 pi. Karena cos min omega sama dengan cos omega, maka diperoleh Xn sama dengan 3 cos 2 pi N. Ya. Oke. Kita lanjutkan dengan proses kuantisasi. Nah, sesuai dengan yang di awal tadi, ini kan sudah kita bahas bahwa untuk mendapatkan data diskrit dari suatu sinyal dilakukan 3 proses: sampler, quantizer, dan coder ya. Nah, selama proses kuantisasi itu kan mengubah sinyal continuous value Xn menjadi sinyal discrete value atau Xgn yang digunakan untuk representasi dari Xn. Kuantisasi ini akan menghasilkan error kuantisasi sebesar EQ, error kuantisasi N, sama dengan XQN dikurangi dengan Xn. Ini terjadi dikarenakan ada proses pembulatan ataupun pemotongan di situ. Nah, bisa kita lihat di sini, kita punya 3 data di sini ya. Ada yang pertama adalah Xn, kemudian XQN, dan XAT. Pertama kali sinyal analog masuk itu berupa XAT. Ya, gambarannya di sini berupa sinyal yang garis lurus nyambung ini ya, garis nyambung. Ya, bisa jadi di sepanjang nilai N dia punya nilai, di sepanjang amplitude dia juga punya nilai. Nah, setelah dilakukan proses sampling, outputnya nanti menjadi Xn. Xn bisa kita lihat dia hanya ada nilainya pada ini, kotak-kotak putih ini. Nah, dia kan merujuk ke deret yang di N-nya. Nah, jadi untuk yang Xn, dia akan lurus pada nilai ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini sudah mengikut pada periode sampling, tetapi nilainya masih nilai analog karena belum mengikut pada step kuantisasinya. Kemudian dimasukkan di dalam quantizer sehingga outputnya menjadi XQN. Nah, ini nanti akan dilakukan proses pembulatan. Nah, misalkan ini yang awalnya di atas ini kemudian dia diturunkan ke bawah. Ini pun sama, 7 diturunkan, kemudian yang 6 dinaikkan, ini tetap, nah ini diturunkan, ini dinaikkan. Nah, tergantung dari mana yang terdekat, apakah dia naik atau akankah turun. Nah, dari situ sudah kelihatan bahwa sinyal awalnya adalah XAT, kemudian di sampling sehingga outputnya menjadi Xn, kemudian dikuantisasi sehingga outputnya menjadi Xqn. Ring kuantisasi ini adalah untuk full scale dari pembagiannya tadi, misalkan kayak ADC ya berarti kita pakai ringnya misalkan 5000 yang tadi kemarin. Kemudian step kuantisasi itu adalah besarannya berapa untuk setiap kenaikan. Ada 2 model pembulatan yang dipakai, yaitu trankasi dan rounding. Nah, keduanya ini memiliki plus minusnya masing-masing. Kalau trankasi itu lebih ke arah kecepatan. Lebih sederhana, tetapi berakibat kesalahan yang lebih besar dikarenakan karena kan tidak ada pembulatan ya, trankasi itu memotong, maka error kuantisasi itu pastilah
apa namanya, maksimal itu sesuai dengan level kuantisasinya. Jadi cukup besar. Prosesnya sederhana, tapi sehingga dia bisa menjadi lebih cepat. Kemudian untuk rounding, rounding adalah pembulatan. Kesalahannya menjadi lebih kecil dikarenakan di sini ada proses pembulatan di tengah-tengahnya. Jadi dia kalau lebih dari 5 dibulatkan ke atas, kurang dari 5 dibulatkan ke bawah, sehingga error kuantisasinya akan menjadi lebih kecil. Nah, bisa kita bandingkan di sini, xn, nah kalau 0 nggak ada masalah ya. Tapi begitu 4, nah 4 ini akan dipotong, kalau transaksi, ya ini juga masih sama. Akan muncul perbedaan kalau lebih dari 5. Nah, misalkan ini 0,6 ini ya. 0,26 kalau cara transaksi adalah dia menjadi 0,20 sehingga errornya adalah 0,06. Nah, ini 0,06 kalau dibulatkan errornya adalah 0,04. Jadi lebih kecil di sini. Kalau 0,22 nggak masalah ya, sama. Tapi kalau untuk 1,9, nah sampai di sini ini kan menjadi errornya besar semuanya. Karena seharusnya dia lebih dekat dibulatkan ke atas 0,9, 0,8, tapi sama transaksi akan dipotong. Sehingga error kuantisasinya di sini cukup besar. Nah, sehingga kalau kita total untuk errornya, selisihnya dengan cara transaksi didapatkan nilainya adalah 0,042, sedangkan dengan pembulatan adalah 0,024. Yang terbaik mana? Ya, kalau dari sisi statistik seperti ini, pasti yang terbaik adalah dengan cara pembulatan. Tapi ya itu tadi, kita butuh ketelitian ataupun kecepatan. Kalau untuk kecepatan ya tetap lebih baik menggunakan cara yang transaksi ya. Nah, sering kali muncul pertanyaan, mengapa kita ingin melakukan kuantisasi, padahal ini akan mengakibatkan kesalahan notasi karena yang pertama, kalau kita tidak melakukan proses kuantisasi, maka jumlah bit yang digunakan akan menjadi sangat besar ya. Nah, karena levelnya kan jadi sangat banyak. Nah, itu yang akan susah untuk disediakan. Nah, ini ya. Tanpa kuantisasi perlu bit dalam jumlah besar, maka perlu hardware dengan spek yang tinggi. Dan ini juga susah untuk direalisasikan. Sehingga pendekatannya, maka kita melakukan proses kuantisasi dengan syarat bahwa tidak akan menyebabkan terjadinya kehilangan data yang menyebabkan datanya juga ikut berubah. Nah, step kuantisasi adalah di sini kita menggunakan delta ya. Kuantisasi memiliki daerah ring kuantisasi sebesar 2 pangkat B-1 dikalikan dengan theta. Pengurangan oleh angka 1 disebabkan oleh kenyataan bahwa step kuantisasi yang pertama membutuhkan 2 level, awal dan akhir batas. Sedangkan step berikutnya cukup 1 level saja sebagai batas kuantisasinya. Nah, dicontohkan di sini, daerah nilai yang dicakup kuantisasi harus cukup lebar untuk bisa mencakup rentang dinamis ataupun dynamic ring dari sinyal yang didefinisikan sebagai max xn dikurangi min xn. Jadi dynamic ring itu adalah selisih atau ring di antara nilai maksimal dan nilai minimalnya. Nah, contohnya di sini max-nya adalah 4,0 sedangkan minimalnya adalah 0,14 sehingga rentang dinamisnya adalah 4,0 dikurangi 0,14 didapatkan nilainya adalah 3,86. Ini yang perlu kita pahami. Apabila step kuantisasi membesar, maka jumlah level kuantisasi yang dibutuhkan mencakup rentang dinamis menjadi berkurang. Nah, karena kan kenaikannya besar-besar ya, sehingga stepnya menjadi lebih kecil. Tetapi, nah, keuntungannya jumlah bit yang diperlukan dapat dihemat, tetapi error kuantisasinya membesar. Nah, ini, error kuantisasinya menjadi besar. Sebaliknya, bila step kuantisasinya adalah mengecil, nah ini ya, mengecil, maka error kuantisasinya menjadi lebih kecil pula.
tapi akibatnya jumlah level kuantisasinya menjadi sangat besar. Sehingga jumlah bit yang diperlukan boros dan kita butuh ADC dengan spek yang tinggi. Jadi ya kita harus pilih tengah-tengah di mana datanya masih tercakup dengan baik tetapi juga tidak membutuhkan jumlah bit yang besar. Nah, untuk menilainya nanti itu idealnya kita bisa menggunakan SNR atau signal to noise ratio. Jadi perbandingan antara sinyal ataupun datanya dengan noise-nya ya. Jadi NSR itu adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan tingkat sinyal yang diinginkan dengan tingkat kebisingan atau noise yang ada. Jadi idealnya SNR itu adalah yang bagus ya sekecil mungkin gitu ya. Oh, besar ya, karena kan ini apa namanya, dibagi nantinya ya. Jadi kalau rasionya besar, nah berarti kan lebih besar sinyalnya daripada noise-nya. Nah, tujuannya apa? Untuk mencari jumlah bit B yang optimal, artinya jumlah bit terkecil yang bisa mencapai SN yang diinginkan. Jadi kekurangannya adalah bukan kekurangan, tapi nanti ada korelasinya. Kalau kita menggunakan bitnya terlalu kecil, SNR-nya juga akan menjadi besar. Untuk jumlah bit yang tetap, NSR yang terbaik akan diperoleh apabila rentang kuantisasi secara efektif mencakup rentang dinamis. Jadi bisa mengcover semuanya. Untuk sinyal yang nilainya terdistribusi secara uniform, ini berarti rentang kuantisasi sama dengan rentang dinamis. Nah, contohnya, sinyal XN sama dengan 6,35 cos pi per 10N hendak dikuantisasi. Berapa banyak bit per sampel diperlukan apabila theta sama dengan 0,1, kemudian deltanya adalah 0,02. Rentang dinamis dari sinyal ini adalah karena kan cos ya, berarti antara positif dan negatif. Jadi adalah 6,35 dikurangi minus 6,35 sama dengan 12,7. Maka asumsi jumlah levelnya adalah L sesuai dengan tadi ya, L-1 sama dengan 12,7 dibagi 0,1 sama dengan 127. L sama dengan 128 karena kan ditambah dengan 1. 2 pangkat B sama dengan 128, maka B adalah 7. Kemudian kalau step kuantisasinya adalah 0,02, berarti 112,7 kita bagi dengan 0,02, outputnya adalah 635, L sama dengan 636. Terdekatnya adalah 512, tapi karena nilainya kurang dari yang diharapkan, berarti kita naikkan ke yang lebih tinggi yaitu 1024 ya. Maka bitnya adalah menggunakan 10 bit. Nah, contoh yang lain, sinyal seismik memiliki rentang dinamis 1 volt dan disampel dengan ADC 8 bit dengan frekuensi samplingnya adalah 20 Hz. Bitrate dan resolusi. Nah, bitrate itu kan jumlah bit per detiknya. Kita lihat ADC 8 bit, fs-nya 20. Nah, berarti 8 bit kita kalikan 20 didapatnya adalah 160 ya. Jumlah levelnya 8 bit berarti 256, maka resolusinya adalah 1 dibagi dengan 255 didapatkan 0,0039. Frekuensi sampling adalah 20, maka sesuai dengan kriteria Nyquist, Fmax adalah setengah dari frekuensi sampling, maka hasilnya adalah 10 Hz. Oke, yang terakhir adalah rekonstruksi sinyal. Jadi rekonstruksi sinyal ini tujuannya adalah kita mengembalikan lagi dari bentuk sinyal diskrit ke sinyal analog. Ya, jadi seperti di awal tadi itu, prosesnya untuk pengolahan sinyal itu kan kalau kita membawa ke analog dengan menggunakan ADC, tapi kalau kembali ke diskrit berarti kita menggunakan DAC.
Nah, cuma ini syarat harus dipenuhi. Ini ya, XAT sama dengan sigma dari AI cos 2 pi FIT ditambah dengan theta I. Jadi ada I sama dengan 1 sampai N. Artinya XAT ini adalah sinyal yang tersusun atas banyak sinyal kecil-kecil yang lain. Nah, di sini kita sebut sebagai superposisi ya. Dari sinyal SIT cos 2 pi FIT theta I yang disebut sebagai komponen frekuensi. Karena setiap SIT memiliki frekuensi yang unik masing-masing. Berarti frekuensi tertinggi dari XAT adalah Fmax sama dengan max Fi atau frekuensi tertinggi dari XAT tadi itu. Frekuensi sampling harus memenuhi kriteria Nyquist di mana frekuensi sampling harus lebih dari 2 kali frekuensi tertinggi. Angka 2 kali Fmax ini kemudian disebut sebagai Nyquist rate. Nah, ini contoh soal untuk proses sampling ya. Kita lihat di sini. Frekuensi sampling 8000 ini sebagai acuan. Ya. Berarti Fmax harusnya tidak lebih dari 4 kHz. Yang pertama, 3000 pi berarti kan Fn 1500 ya, 2 pi-nya kita keluarkan. Berarti sin 3 pi n dibagi dengan 8000 maka sin 3/8 pi n. Berarti tidak ada aliasing. Kemudian Fn sama dengan 6000. Dia lebih dari 4 kilo. Berarti aliasing. Maka kita bandingkan dengan 8000. Aliasingnya adalah 2000. 2000 per 8000. Cos 2 pi Fn. 2000 dikalikan 2. 4 per 8. Menjadi cos pi n per 2. Kemudian 10.000. 10.000 di sini berarti kan aliasing ya. 10.000 kan 5.000 lebih dari 4. Fn1 aliasing menjadi 3.000. Berarti kan di situ berapa tadi ya? 10.000. 10.000 kemudian ya 10.000 kan 5.000. Ya itu yang aliasing ya. Fn1 aliasing menjadi 3.000. Kita cek di sini 10 dibandingkan dengan 8.000 seharusnya bukan 3.000 ya, tapi 2.000 harusnya di situ. Nah, contoh kedua, diketahui sinyal analog XAT sama dengan 3 cos 50 pt ditambah 10 sin 300 pt min cos 100 pt. Berapakah Nyquist rate-nya? Kita cari frekuensi tertingginya. 25, 150, 50 ya. Maka Fmax ada 150 kita kalikan 2, maka Nyquist rate-nya adalah 300. Nah, seperti yang kita ulas di awal tadi, rekonstruksi itu berarti kita mengembalikan dari sinyal diskrit ke sinyal analog. Kalau kita ingin mendapatkan Xn dari XAT cukup mudah karena cukup dilakukan proses sampling sesuai dengan rumusan tadi. Xn sama dengan XAT di mana T-nya adalah NT. Ini harusnya N kecil ya. Tetapi bagaimana untuk proses sebaliknya? XAT dari Xn. Nah, teori sampling mengatakan bahwa proses ini hanya bisa dilakukan bila Nyquist rate-nya terpenuhi, yaitu frekuensi sampling haruslah lebih dari frekuensi 2 kali frekuensi sinyal yang tertinggi. Cara rekonstruksi adalah dengan menggunakan fungsi interpolasi GT. Misal Fmax sama dengan B, maka GT sama dengan sin 2 pi BT dibagi dengan 2 pi BT atau kita kenal sebagai fungsi sin. Interpolasi dilakukan dengan cara XAT sama dengan sigma dari XA N per Fs dikalikan GT N dikalikan dengan Fs atau
sigma dari minus tak hingga sampai dengan positif tak hingga xn, nah ini kan sinyal diskritnya, kita kalikan dengan interpolasinya. Nah, gambarannya seperti ini. Ini adalah fungsi sink, kemudian ini adalah sinyal analognya, kemudian di sini kita diskritkan, jadi sudah ini di proses sampling, kemudian bagaimana ini kita bawa kembali ke dalam proses analog. Berarti untuk setiap titik sampling di sini, misalkan seperti ini, kemudian kita kalikan, kita konvolusikan dengan fungsi sink. Nah, sehingga nanti di sini, nah ini kita lihat untuk titik di sini ya, nah, dia kan titiknya kan ini. Nah, plus ditambah dari apa namanya, gabungan yang sampingnya yang kecil-kecil di sini. Jadi misalkan kalau kita mencari nilai di sini, misalkan ini ya, itu penjumlahan dari ini termasuk juga penjumlahan yang ada di bawahnya ini. Sehingga nanti dia akan mengisi posisi kekosongan nilai di antara setiap periode sampling. Contoh lagi, diketahui sinyal analog XAT sama dengan 3 cos 2000 pt ditambah 5 sin 6000 pt ditambah 10 cos 12000 pt. Nah, hitunglah Nyquist rate-nya. Kemudian bila Fs adalah 5000 Hz, carilah Xn, carilah YT yang dihasilkan oleh interpolasi ideal. Yang pertama, kita cari Nyquist rate dengan cara kita tentukan masing-masing untuk setiap frekuensi distinknya berapa. 2000 berarti kan cos 2pi gitu ya. Berarti kan tinggal 1000 di sini F1-nya. Kemudian 6000 berarti kan tinggal 3000. Kemudian 12.000 berarti tinggal 6.000. Berarti Fmax adalah 6.000. Nyquist rate-nya kita kalikan 2, didapatkan hasilnya adalah 12 kHz. Nah, kemudian yang kedua, kita cari frekuensi persamaan sinyal diskritnya. Bila Fs adalah 5000 Hz, maka kita mencari Xn dengan mencari X1n ditambah X2n ditambah X3n, yang masing-masing frekuensinya adalah F1, F2, F3, dan diusahakan berada pada daerah fundamental. Maka X1n sama dengan 3 cos 2000 per 5000 Pn sama dengan 3 cos 2pi seperlima n dengan frekuensinya F1 adalah seperlima, dan nilai seperlima ini adalah di antara ini ya, minus setengah sampai dengan setengah. Jadi dia memenuhi dari Nyquist rate tadi. Kemudian yang 6000 per 5000 hasilnya kan 3 per 5 ini ya. Jadi 2pi-nya kita keluarkan, maka frekuensinya adalah 3 per 5. 3 per 5 itu lebih dari setengah. Maka dia adalah aliasing dan di luar daerah fundamental. Maka kita menggunakan alternatif, kita bawa dia ke daerah fundamental. Jadi di sini F2 sama dengan F2 min 1, berikan 3,5 ya. 3,5 dikurangi 1 hasilnya adalah minus 2 per 5. Nah, jadi outputnya nanti X2 adalah 5 sin 2pi min 2 per 5n, atau sama dengan keluar ya minusnya, n 5 sin 2pi 2 per 5. Kemudian X3 adalah 10 cos 12.000 per 5.000, 10 cos 2pi 6 per 5. Nah, pasti sudah aliasing karena kan lebih dari setengah. Di sini juga ada masalah karena berada di luar daerah fundamental, maka kita perlakukan cara yang sama. 6 per 5 dikurangi 1, outputnya adalah 1/5. Kebetulan F3 sama dengan F1, karena ini fundamentalnya berada di luar ya. Sehingga outputnya adalah 10 cos 2pi 1/5n. Kalau kita jumlahkan semuanya X1, X2, X3, maka untuk frekuensi 1/5 kan menjadi 3 dan 10. Maka outputnya adalah 13 cos 2pi 1/5 dikurangi min 5 sin 2pi 2/5, sehingga
frekuensinya cuma menjadi 1/5 dan 2/5 saja. Saat kita kembalikan ke dalam bentuk analognya kembali dengan interpolasi ideal, berarti F1 sama dengan 1/5, F2 adalah 2/5, kita kalikan dengan frekuensi samplingnya supaya menjadi frekuensi analog kembali, sehingga outputnya adalah 1 kHz dan 2 kHz. Interpolasi tidak mengubah amplitude, tetapi frekuensinya yang berubah. Sehingga YAT sama dengan 13 cos 2000 pt min 5 sin 4000 pt. Dan ini adalah berbeda dengan sinyal aslinya, dikarenakan sudah di luar dari Nyquist rate-nya. Nah, tugas kalian nanti coba dihitung bagaimana kalau kita menggunakan frekuensi sampling yang sesuai. Seharusnya malah lebih mudah daripada kalau kita frekuensi samplingnya adalah di bawah nilai standar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.